Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia, bersyukur karena limpahan rahmat dan karunia Allah yang tiada terkira, sehingga kita bisa menggerakkan jiwa, raga, dan hati kita untuk memenuhi panggilannya, taat kepada perintahnya. Semoga ini semua dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, materi saya share di jamaah Kyai Haji Masjid Ahmad Dahlan, nanti bisa dibuka untuk ngecek kebenaran, dan barangkali ada yang tidak pas bisa nanti disampaikan kritik dan sarannya. Pagi ini kita akan membahas tentang niat yang menjadi sumber atau pangkal segala amal ibadah kita. Beberapa kaidah fikih dalam niat itu kita bersumber pada sebuah hadis yang sangat terkenal dan semua perawi hampir meriwayatkan. Hadis ini kita kenal sebagai pokok ajaran tentang niat, yang diriwayatkan saya ambil dari Bukhari Muslim. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Beberapa kaidah fikih menyatakan dua hal ini yang menjadikan pangkal segala ibadah. Karena ibadah itu baru bisa bernilai, berpahala jika niatnya benar. Maka dijadikan sebagai pangkal segala ibadah. Semua ibadah makhluk yang dituntunkan, rukun yang utama adalah niat. Maka beberapa ulama mengatakan bahwa niat ini memiliki makna yang sangat dalam. Yang pertama, bahwa niat itu menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Karena segala sesuatu, amal itu tergantung kepada niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu amal itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Sehingga penentu sahnya ibadah yaitu adalah niat. Karena amal itu bisa dianggap sah sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar, seperti niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Yang kedua, niat itu juga menentukan pahala dan dosa yang akan diterima atau yang akan dibalaskan kepada siapa yang memiliki niat tersebut. Dalam kaidah fikih, misalkan
jalan menuju kebaikan itu adalah kebaikan. Jadi kalau misalkan dari bangun tidur tadi saya sudah berniat, insya Allah saya akan mengisi kajian subuh di Masjid Yai Haji Ahmad Dahlan, maka tidur saya itu dalam rangka menuju kajian tadi, maka bernilai ibadah. Bangun tidur saya juga bernilai ibadah. Bahkan ketika saya buang air kecil, buang air besar dalam rangka mensucikan diri, itu juga bernilai ibadah. Karena niatnya untuk bisa memberikan ilmu di sini ketika habis sholat subuh. Bayangkan kalau hari ini kita bangun tidur berniat misalkan saya mau bekerja, maka sarapan saya bernilai ibadah, naik motor saya bernilai ibadah, bensin yang saya belikan juga bernilai ibadah. Ketika saya mengajar itu semua bernilai ibadah. Tapi kalau andai kata delalai ya, kalau orang Jawa itu misalnya di sekolah saya punya gendaan, misalnya gitu. Nah niat saya bangun tidur itu pengen ketemu sama gendaan saya. Berarti bangun tidur saya, sarapan saya, bensin saya, motor saya, setiap langkah saya itu bernilai maksiat. Karena memang niat ujiannya ke sana. Maka betapa pentingnya niat ini yang menjadi sumber dari segala amal kita, penentu pahala dan ibadah kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, fungsi yang ketiga dari niat adalah membedakan jenis ibadah. Apakah ibadah ini kita lakukan di dalam rangka memenuhi kesunahan atau memenuhi kewajiban atau memenuhi nazar misalkan, maka ini akan menjadi penentu ibadah ini sah atau tidak. Misalkan ada seseorang yang dia itu berniat sholat maghrib, tetapi dia laksanakan sholat subuh, maka tidak sah. Atau kita sering misalkan ini, niat kita memang senantiasa itu akan diuji untuk istiqomah atau tidak. Misalkan niatnya saya mau silaturahim ke tempat saudara saya. Niat silaturahim akan membawa kita kepada pahala silaturahim. Tapi ketika di jalan kok ada misalnya pasar malam kalau sekarang misalnya, terus saya mampir aja lah sampai akhirnya tidak jadi silaturahim, maka ini juga tidak akan mendapatkan pahala silaturahim karena niatnya sudah tidak sama dengan apa yang dilakukan. Bapak Ibu, ini juga akan menjadikan kalau kita misalkan adakah misalkan ketika imam itu sholat zuhur misalkan gitu ya, kemudian atau yang sering kita lihat ada imam yang dia sedang sholat rawatib, kemudian kita belum sholat zuhur, kemudian kita ikut makmum karena biasa musola yang datang jamaah. Sah enggak seperti ini? Nah, kalau makmum ini tidak tahu bahwa imam itu sedang sholat rawatib, kemudian kita makmum kepadanya, itu tidak apa-apa. Begitu dia selesai, kita lanjutkan sholat. Tapi ketika kita tahu bahwa dia sedang sholat rawatib, kemudian kita imam menjadi makmumnya untuk niat sholat zuhur, ini tidak sah sholatnya. Karena kita sudah tahu bahwa ini penentu niat itu tadi adalah sah atau tidak karena niatnya tadi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka niat secara syariah itu adalah keinginan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, ini yang dinamakan niat. Sehingga Muhammadiyah itu berpendapat apakah niat itu perlu diucapkan atau cukup dalam hati saja. Nah, jelas kalau di Muhammadiyah niat itu rentep dalam hati, keinginan yang kuat untuk melakukan suatu kegiatan atau ibadah.
Sehingga tidak perlu diucapkan. Tetapi boleh tidak diucapkan? Tidak ada larangan untuk mengucapkan niat. Karena bisa jadi ucapan itu memperkuat keinginan kita untuk melakukan perbuatan. Kecuali niat umrah dan haji itu Rasulullah mencontohkan diucapkan. Labbaika hajjan atau labbaika umratan. Ini diucapkan karena Rasulullah mengucapkan niat ketika mau umrah atau haji. Tapi ketika kita dalam misalkan sholat, wudu, boleh tidak diucapkan? Tidak ada larangan, tapi Muhammadiyah memutuskan di dalam hati sudah cukup. Sehingga perbedaan itu biasa dalam masyarakat. Boleh tidak kita mengajarkan niat kepada anak-anak kita? Boleh, supaya menjadi lebih kuat keinginan dalam hati. Saya teringat kemarin Sabtu itu Pak Ghazali Mukri ya. Pak Ghazali Mukri mengisi kajian tentang tubuh kita ini kan intinya kalau diibaratkan seperti pemilihan presiden. Pemilihan presiden itu calonnya ada 3. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah nafsu. Nah, siapa yang menang, yang menguasai diri kita, itu yang akan menjadikan kita baik atau tidak. Nah, ketiga-tiganya ini bisa menjadi raja dalam diri kita. Harusnya, ketika-pun Pak Ghazali Mukti, yang menjadi raja dalam diri kita adalah hati kita. Sehingga semua anggota tubuh kita termasuk akal dan nafsu ini tunduk kepada sang raja. Ini yang akan menyampaikan kita kepada nafsul mutmainah ya. Tetapi kita bayangkan seandainya hati ini memiliki niat yang banyak sekali yang dipengaruhi oleh misalkan akal atau nafsu. Kalau hati yang memimpin maka dijamin kebaikannya. Rasulullah pernah sabda, ala fi jasadil mudghah fa in soluhat jasadul kullu wa in fasadat jasadul kullu. Dalam tubuh ini ketahuilah ada segumpal darah yang kemarin sudah dijelaskan, yang apabila baik maka baiklah seluruh tubuh itu, dan apabila jelek maka jeleklah seluruh. Ini yang kenapa hati ini harus dijadikan raja, karena dia adalah tempatnya niat. Nah, insya Allah kalau niatnya dalam hati itu baik, semua akan menjadi baik. Kalau tidak baik, semua akan tidak baik. Tapi bayangkan kalau yang menjadi raja itu adalah nafsu. Dalam Al-Quran juga diterangkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernah kamu tahu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpinnya? Kalau nafsu sudah memimpin, maka dia tidak bisa memandang mana saudara, ya, mana orang lain, mana yang benar, mana yang salah. Karena yang diinginkan ada seluruh apa yang diinginkan bisa tercapai. Kita sering melihat betapa problematika di dunia ini bersumber pada nafsu. Ada pembunuhan, penculikan, semua karena keinginan nafsu. Andai kata nafsu menguasai diri kita, maka kita bisa lebih buruk daripada setan. Karena meskipun setan itu senantiasa mengajak kepada kebaikan, tetapi hakikatnya katanya setan itu masih takut kepada Allah. Nah, kita sudah ketika nafsu menguasai diri kita, kita bahkan tidak takut pada Allah. Dengan kekuasaannya bisa menjadikan diri kita seolah-olah bahkan lebih hebat daripada Allah. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun kan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian juga ketika akal ini menjadi raja dalam diri kita, maka kita bisa menjadi orang yang sangat realis, sehingga bisa saja meniadakan adanya Tuhan. Betapa banyak orang yang karena akal pikirannya sangat
cerdas, kemudian mengatakan segala sesuatu ini karena sebab akibat, sehingga tidak ada yang namanya Tuhan. Banyak sekali kita lihat para ateis yang sangat cerdas, sehingga dia mengatakan ya tidak perlu adanya Tuhan, karena semuanya berlaku sebagaimana hukum alam misalkan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka ketiga calon presiden ini antara hati, antara akal dan nafsu, ini harus selalu kita menangkan hati kita. Ini tujuan hidup kita, supaya kita bisa senantiasa mengabdi kepada Allah. Wa khalaqnakum, ya. Dan tidak diciptakan kita itu jinni wal insin illa liya'budun, manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Maka hati kita ini harus menjadi kendali, karena hati ini yang akan senantiasa mengajak kepada kebaikan. Beda dengan nafsu, inna nafsa la amaratum bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka kita bisa memaknai niat itu sesuatu yang mungkin kadang kita lupakan, karena kita sering sekali melakukan suatu tindakan itu tidak didasarkan kepada niat, tapi kebiasaan misalkan. Ini yang menjadikan niat itu bermakna sekali. Kalau Bapak Ibu misalkan setiap hari olahraga, mungkin hanya sekedar olahraga karena kebiasaannya gitu. Tapi bagaimana jika seandainya kita berolahraga, kemudian dalam hati kita niatkan, saya berolahraga supaya sehat, sehingga ketika saya beribadah bisa lebih baik. Karena kalau orang tidak sehat, ibadahnya bisa terganggu. Maka kebiasaan yang kita lakukan, misalnya seperti olahraga pun menjadi ibadah. Sebagaimana ketika setiap hari kita berangkat kerja, ya, ketika kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah, maka langkah kita, ya, waktu kita, kerja kita, sampai kita pulang kembali itu akan bernilai fisabilillah. Apalagi kalau kita niat mencari ilmu misalkan, maka dari langkah pertama sampai pulang itu semuanya dalam rangka fisabilillah. Tapi bagaimana kalau kita ya sekedar karena laki-laki harus bekerja supaya bisa menghidupi anak istri, maka tidak akan mendapatkan pahala sebanyak yang kita inginkan. Maka niat itu walaupun hanya selintas, itu kadang-kadang ada beberapa ulama yang mengatakan sejenak meluruskan niat itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Ada beberapa ulama yang mengatakan, memang benar kalau kita misalkan beribadah meskipun dalam keadaan beribadah, tapi ketika ibadahnya itu tidak lillahi ta'ala, bisa jadi tidak mendapatkan pahala. Karena likulli ri'in manawa. Sebagaimana para sahabat kita ketika hadis ini diturunkan, kan ketika itu Rasulullah mengatakan ketika beberapa sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu suatu perjuangan fisabilillah yang luar biasa. Tetapi faman kana hijratuhu 'ala Allah, kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi kalau dia hijrahnya karena wanita yang akan dinikahi, dalam hadis itu mengatakan, maka dia hanya akan mendapatkan wanita yang dinikahi. Maka memang betapa pentingnya hijrah dengan niat yang baik. Ketika niat kita itu benar, diluruskan, maka setiap saat kita ini harus ngento-ento segala unsur. Kalau anak-anak siswa saya misalkan, sering saya katakan gini,
Coba kalau kalian ke sekolah itu sering meluruskan niat, insya Allah tidak akan rame, tidak akan kok tidak mengerjakan PR, tidak akan misalkan nyeleweng dengan pacaran, dengan bullying yang sekarang lebih baru menikah sekali. Kalau setiap anak diingatkan untuk kamu kesini untuk apa? Nah, kalau misalnya sudah untuk belajar, maka insya Allah ini mendapatkan pahala, karena belajar itu kewajiban bagi kita. Siapa yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Misalkan diingatkan itu, kemudian mereka meluruskan niat, maka dia ke sekolah tidak akan gojekan, tidak akan ramai, ya. Perlu diluruskan. Demikian juga ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ketika kita lelah, ketika kita bersandar, mari kita mencoba minto-minto apa niat kita hari ini, ya, supaya bernilai ibadah. Ini yang betapa pentingnya niat itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana niat ini menjadikan rukun setiap amal. Karena memang dasarnya bahwa tidak akan dinilai ibadah, suatu ibadah itu jika tidak memenuhi rukun-rukunnya. Nah, rukun yang paling pokok di dalam ibadah itu adalah niatnya. Niat harus ada dalam hati pada setiap hal yang kita niatkan untuk berbakti atau mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak boleh misalkan sholat tanpa niat, maka sholatnya tidak akan sah. Karena bisa tidak orang sholat tanpa niat? Bisa saja, karena sudah menjadi kebiasaan sehingga dia lupa. Lupa untuk mengkrenekkan dalam hatinya, ya. Kentek itu yang namanya niat kalau bahasa Jawa. Bapak Ibu yang kami hormati, maka niat menurut para ulama mengandung dua maksud, ya. Maksud yang pertama sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Seperti membedakan antara sholat zuhur dengan sholat asar, puasa sunnah atau puasa wajib. Niat ini umroh atau niat haji itu harus jelas niatnya, ya. Ketika tidak didasari niat, maka ibadahnya tidak akan diterima. Kedua, itu membedakan tujuan dalam beramal. Apakah yang dituju itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada tujuan lain yang menjadi sekutu-sekutu Allah. Nah, ini yang luar biasa. Sehingga kalau amal itu disertai dengan mensekutukan Allah, ini tidak akan bisa mengantarkan kita kepada kedekatan kita kepada Allah. Kalau hari Kamis malam Jumat kita baca surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir 110 itu dijelaskannya. Faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau siapa yang ingin bertemu Allah, maka hendaklah ia beramal saleh dan jangan pernah memiliki tujuan di dalam beramal itu kecuali kepada Allah. Wala tusyrik bi ibadati. Ini yang dimaksud dengan itu. Maka kita tidak boleh mencampurkan sama sekali, misalkan ya kita niat sholat karena Allah, tapi juga supaya kita dapat rezeki yang banyak. Nah, boleh lah, tapi nanti kalau sudah selesai sholat kita berdoa mohon pada Allah. Nah, doa itu yang menjadi ibadah juga, karena kita berdoa dalam rangka mengakui kerendahan, kelemahan, kekurangan kita. Tapi ketika kita sholat, kita sering dalam beberapa hal
diuraikan hikmah tentang sholat misalkan. Kemudian kita sholat ketika punggung kita sakit. Saya sholat ya punggungnya sembuh. Karena kata para ilmu ahli kesehatan ketika kita rukuk yang 90 derajat itu bisa menjadikan punggung ini menjadi lancar peredaran darahnya sehingga sehat. Nah, padahal kita sholat pada saat punggungnya sakit ingin sembuh aja yang menjadikan kita tidak kaya. Nah, Bapak Ibu, demikian kajian tentang niat. Mari kita luruskan setiap saat niat kita supaya semua apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah sebagaimana amanah yang Allah berikan kepada kita. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sehingga semuanya bernilai ibadah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.